Mahkamah Konstitusi memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Ketua MK Suhartoyo mengatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan perolehan suara sah partai atau gabungan partai berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap pada provinsi atau kabupaten kota. 14 lewat. Amar putusan MK ini mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Dengan putusan ini, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi beberapa persyaratan. Putusan MK tersebut disambut baik banyak pihak. Tak hanya itu, MK juga memutuskan usia calon kepala daerah tetap minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU. Bagaimana pergeseran peta politik pasca putusan MK ini? Apakah KPU akan segera melakukan perubahan? Tim TV One mengabarkan. Ya, ketuk palu MK mengubah peta pilkada. Bagaimana kemudian kedudukan aturan ini harus dijalankan seperti apa, teknisnya bagaimana, bagaimana pula respon dari Kim, respon dari PDIP yang kemudian berdampak terhadap mereka dari putusan tersebut. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio pada pagi hari ini, bisa dilihat rame banget. Hari ini rame kayak banget warisan. ya. Kita kocok aja sekarang, Bang. Di studio sudah ada Mbak Titi Anggreni selaku anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Titi. Lalu ada Bang Margarito Kamis, kita ke ujung. Nah, ada pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Bang Margarito. Ada Mas Idam Holib selaku komisioner KPU. Selamat pagi. Mas Idam, pagi. Ada Bang Ciko Hakim selaku politisi PDIP. Bang Ciko, selamat pagi, Bang. Pagi. Dan melalui sambungan daring kita sudah terhubung bersama Bang Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Riza. Pagi, Bang Riza. Pagi, Pak Martina. Bang Riza dinantikan di Semuanya studio padahal hadir nih, Bang. studio dan Sudah ramai pemirsa. di sini. Iya, luar Ke biasa nih. Bang Riza dulu deh kalau gitu. Bang Riza, dengan putusan dari MK ini tentunya mengubah peta pilkada. Dari Kim tentunya juga berdampak nih. Apakah kemudian Kim tetap solid atau memang sudah ada gerasak-gerusuk di dalam ingin mengubah lagi peta politik? Yang pertama tentu karena baru kemarin sore kami mendengar kita semua dari pemberitaan media, bahkan hingga pagi ini kami belum menerima putusan resminya. Kami tentu akan mempelajari dan meneliti lebih seksama. Dan tentu kami Partai Gerindra dan partai yang tergabung di Kim maupun Kim Plus adalah partai-partai yang selalu patuh dan taat pada konstitusi, pada peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan terkait dengan pilkada serentak. Yang ketiga, kami juga akan melaksanakan apapun yang menjadi keputusan daripada institusi penyelenggara KPU, yaitu penyelenggara pemilu atau pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu. Kami juga menunggu penjelasan resmi dari KPU dan Bawaslu terkait dengan putusan MK yang baru saja kemarin diumumkan. Dan kami, Partai Gerindra, Partai Kim, akan patuh, taat, dan mengikuti apapun keputusan terkait pilkada sejauh tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, dan lain sebagainya. Yang terakhir tadi, sampai hari ini dan ke depan perlu kami sampaikan Partai Gerindra maupun partai-partai yang ada di Kim maupun Kim Plus akan solid, akan kompak, bahkan ini menjadi tantangan tersendiri, bahkan ini memotivasi kami untuk lebih solid lagi, lebih kompak lagi. Dan kami yakini tidak akan banyak perubahan-perubahan terkait dengan keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh Kim maupun Kim Plus. Tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia mungkin tidak banyak perubahan. Bagaimana? Tadi Kim sendiri masih menunggu bagaimana KPU dan juga Bawaslu. Kemarin KPU juga menyatakan bahwa masih mengkaji. Apalagi yang perlu dikaji? Biasanya putusan MK ini langsung berjalan aja. Apalagi masih yang perlu dikaji lagi nih. Bikin PKPU-nya.
Ya, yang namanya sebuah putusan itu kami harus pelajari lebih dahulu, dan itu memang tradisi di kami ya, dipelajari terlebih dahulu, yang kemudian dikonsultasikan. Kenapa dikonsultasikan? Karena kami pernah mendapatkan putusan DKPP karena persoalan terlalu maju dalam melaksanakan putusan MK. Putusan DKPP menyarankan, memerintahkan kepada KPU kalau sekiranya putusan MK mau dilaksanakan, maka ubah dulu PKPU-nya. Dan kami sudah berkomunikasi dengan pihak pembentuk undang-undang agar kami diberikan kesempatan untuk berkonsultasi. Hal ini memang ditetapkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU strip 14 Romawi /2016. Jadi konsultasi itu sifatnya wajib, dan kami juga kemarin itu sudah mulai lakukan drafting seperti itu. Kalau sudah mulai drafting tapi belum ada PKPU, sementara pendaftaran itu sudah mau berlangsung dibuka tanggal 27, itu tetap bisa dengan aturan putusan MK tadi? Kami punya keyakinan pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah memahami situasi. Ya, karena informasi pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi kan disiarkan secara langsung, dan media nasional juga mengamplifikasi dengan memberitakan hal tersebut. Ya, itu yang penting untuk kami lakukan, yaitu konsultasi. Oke, Mbak Titi, dari pandangan Perludem seperti apa mengenai hal ini? Ini sempat viral juga tweetnya Mbak Titi yang menyoroti hal ini. Kalau Mbak Titi nggak tweet, mungkin nggak banyak orang yang notice nih. Lalu kemudian ini bagaimana sebenarnya kedudukannya? Aturan seperti ini memang harus dilaksanakan langsung atau bagaimana? Ya, karena kemarin itu kan memang dijadwalkan 20 Agustus itu MK membacakan puluhan putusan soal pengujian Undang-Undang Pilkada, karena MK menargetkan tidak mengganggu tahapan, terutama karena beberapa permohonan terkait dengan pencalonan. Ada 2 orang mahasiswa saya yang juga mengajukan permohonan dan dikabulkan seluruhnya soal pencabutan larangan kampanye di tempat pendidikan. Tapi terkait dengan tema kita, putusan MK itu final dan mengikat, erga omnes berlaku untuk semua. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Idam itu kan prosedurnya ya, bahwa dari sisi aturan, karena memang ada aspek teknis yang harus disesuaikan. KPU sudah menerbitkan putusan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, ada formulir-formulir yang harus kemudian menyesuaikan dengan persyaratan yang baru, sehingga kemudian itu membutuhkan perubahan peraturan KPU. Nah, peraturan KPU ini akan diubah jelas dan terang benderang isinya, karena putusan MK juga tidak membuka tafsir yang berbeda begitu. Jadi proses di konsultasi dengan DPR dan pemerintah hanya proses teknis dan administratif saja. Jadi bisa sambil jalan, misalnya mendaftarkan dulu sambil ada pendaftaran dibuka, kemudian PKPU-nya baru sambil berjalan bisa Saya meyakini sebelum 27 PKPU itu sudah tuntas, sudah selesai harmonisasi, karena misalnya pesan dari putusan MK soal perselisihan hasil Pilpres itu juga menegaskan ya kewajiban bagi KPU untuk melaksanakan putusan MK dan tidak ada toleransi untuk tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimanapun bagi kami, karena saya warga Banten ya, dan dengan dinamika yang ada di Banten, putusan ini luar biasa, harus diapresiasi. Ini merupakan kabar gembira bagi kita sebagai warga dan pemilih untuk mendapatkan pilihan yang lebih beragam, dan bagi partai politik ini sesuatu yang memudahkan semua, bukan hanya 1-2. Mungkin sorotannya ada di Jakarta. Tapi sebagai warga Banten yang hari ini baru 1 nama yang muncul. Sementara partai lain mengklaim mereka tidak bisa mendapatkan akses itu karena kursi atau suaranya kurang, ya kami bergembira. Ya, jadi dalam artian semestinya ini bukan sesuatu yang dilihat secara parsial untuk kelompok tertentu, tetapi ini untuk semua, karena 37 pilgub, 508 pilkada bupati wali kota. Dari Perludem sendiri Mbak Titi, ada catatan nggak sih apa yang perlu diperhatikan benar-benar biar nanti akan berjalan smooth di pilkada? Ya, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Idam sudah sangat tepat ya, bahwa mereka akan melakukan perubahan peraturan KPU. Peraturan KPU ini yang harus diubah ada beberapa, soal pencalonan terutama soal threshold tadi, persentase perolehan suara. Yang kedua, soal usia, karena kembali kepada saat penetapan pasangan calon. Karena di peraturan KPU yang lama kan masih merujuk ke pelantikan. Dan yang ketiga, peraturan KPU soal kampanye, karena membolehkan kampanye di tempat pendidikan. Kami juga tadi senang ya, karena Bang Riza Patria bilang Kim akan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini kalau boleh diringkas, jadi kado baik bagi akhir kepemimpinan periode kedua Pak Jokowi dan awal mula
yang baik bagi kepemimpinan Pak Prabowo karena ini adalah agenda politik terbesar ketika Pak Prabowo menjabat presiden nantinya karena November kan pilkadanya. Merasa senang tadi, emang kekhawatirannya apa Mbak Titi? Ya kan misalnya sekarang ada banyak beredar bahwa ada revisi undang-undang pilkada walaupun sebenarnya revisi ini melanjutkan gagasan yang sudah dimulai sejak tahun lalu ketika DPR ingin memajukan pilkada ke September tapi kan rencana itu gagal. Dalam artian bukan gagal, berhenti karena ada putusan MK nomor 12 tahun 2024 yang menyatakan pilkada tidak boleh digeser jadwalnya, tidak boleh dimajukan ataupun dimundurkan. Makanya kemudian sempat layu itu pembahasan. Mudah-mudahan ini revisi undang-undang pilkada tidak melebar kemana-mana karena waktu kita running terus, berjalan terus, dan substansi putusan MK tidak disimpangi karena kalau disimpangi itu akan menjadi sesuatu yang sangat destruktif dan kontraproduktif bagi proses yang sedang berjalan.